Perkenalkan, nama saya Natalia Revianka, NIM 1705520035. Di sini saya akan menjelaskan tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 POJK 03 2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah audit bank. Lalu saya akan menjelaskan tentang penjelasan atas Peraturan OJK Nomor 4 POJK 03 2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92, bank wajib memelihara kesehatannya. Nah, kesehatan bank yang merupakan cerminan kondisi kinerja bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. Selain itu, kesehatan bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola, dan masyarakat pengguna jasa bank. Perkembangan industri perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam, dapat meningkatkan eksposur resiko dan profil resiko bank. Sejalan dengan itu, pendekatan penilaian secara internasional juga mengarah pada pendekatan pengawasan berdasarkan resiko. Peningkatan eksposur resiko dan profil resiko secara penerapan pendekatan pengawasan berdasarkan resiko tersebut selanjutnya akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank. Sesuai dengan perkembangan usaha bank yang senantiasa bersifat dinamis dan berpengaruh pada tingkat resiko yang dihadapi, maka metodologi penilaian tingkat kesehatan bank harus dapat mencerminkan kondisi bank saat ini dan pada waktu yang akan datang. Hal tersebut diperlukan agar penilaian tingkat kesehatan bank dapat lebih efektif digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja bank, termasuk dalam penerapan manajemen resiko dengan fokus pada resiko yang signifikan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta penerapan prinsip kehati-hatian. Nah, penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan resiko merupakan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil resiko dan kinerja yang meliputi penerapan tata kelola yang baik, rentabilitas, dan permodalan. Pendekatan tersebut memungkinkan OJK sebagai pengawas melakukan tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu, karena penilaian dilakukan secara komprehensif terhadap semua faktor penilaian yang difokuskan pada resiko yang signifikan, serta dapat segera dikomunikasikan kepada bank dalam rangka menetapkan tindak lanjut pengawasan. Selain itu, sejalan dengan penerapan pengawasan berdasarkan resiko, maka pengawasan tidak cukup dilakukan hanya untuk bank secara individu, tetapi juga harus dilakukan terhadap bank secara konsolidasi termasuk dalam penilaian tingkat kesehatan. Oleh karena itu, penilaian tingkat kesehatan bank juga harus mencakup penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Sehubungan dengan itu, perlu menetapkan ketentuan mengenai tingkat kesehatan bank dalam suatu peraturan otoritas jasa keuangan. Kesehatan bank harus dipelihara dan atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap terjaga. Tingkat kesehatan bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan bank, baik berupa tindakan perbaikan atau corrective action oleh bank maupun tindakan pengawasan oleh OJK. Nah, penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi diterapkan bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak. Pengkinian penilaian sendiri tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu dilakukan antara lain dalam hal kondisi keuangan bank memburuk, bank menghadapi permasalahan antara lain resiko likuiditas dan permodalan, atau kondisi lainnya menurut OJK yang perlu dilakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan. Bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, hasil penilaian sendiri atau self-assessment disampaikan kepada pihak yang sesuai struktur organisasi internal bank, bertanggung jawab untuk mengawasi secara langsung kegiatan dan kinerja kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri tersebut di Indonesia. Dalam bab 1 diatur tentang ketentuan umum. Pasal 1,
Dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, yang dimaksud dengan bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Lalu yang kedua ada direksi, yaitu bagi bank yang berbentuk badan hukum, perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Lalu bagi bank yang berbentuk badan hukum, yang pertama perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah adalah direksi yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Lalu perusahaan daerah adalah direksi pada bank yang belum berubah bentuk menjadi perusahaan umum atau perusahaan perseroan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Bagi bank yang berbentuk badan hukum koperasi diatur di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian. Bagi bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang. Lalu untuk dewan komisaris seperti yang di atas untuk bagi bank yang berbentuk badan hukum sesuai undang-undang di atas dan bagi bank yang berbentuk badan hukum sesuai juga undang-undang yang telah saya jelaskan tadi. Lalu untuk tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap resiko dan kinerja bank. Lalu peringkat komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Lalu yang keenam, perusahaan anak adalah perusahaan yang dimiliki dan atau dikendalikan oleh bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengatur mengenai penerapan manajemen resiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak. Nah, pengendalian adalah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen resiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Lalu untuk pasal 2, bank wajib memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan bank, direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau tingkat kesehatan bank, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama tadi. Nah, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan resiko, baik secara individu maupun secara konsolidasi. Yang kedua, yaitu penilaian tingkat kesehatan bank. Bank wajib melakukan penilaian sendiri atau self-assessment atas tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam pasal 2. Penilaian sendiri tingkat kesehatan bank wajib dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember. Nah, bank wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. Nah, hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank yang telah mendapat persetujuan dari direksi wajib disampaikan kepada dewan komisaris. Lalu yang selanjutnya, bank wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat yang sebelumnya kepada otoritas jasa keuangan, yaitu untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara individu paling lambat pada tanggal 31 Juli, untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan dan Juni pada tanggal 31 Januari untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi bulan Desember. Lalu untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember.
Nah, apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri atau tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank disampaikan pada hari kerja berikutnya. Nah, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian tingkat kesehatan bank setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan bulan Desember. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. Penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya dan pengkinian penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan laporan berskala yang disampaikan bank dan atau informasi lain. Dalam rangka pengawasan bank, dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud dalam pasal yang sebelumnya dengan hasil penilaian sendiri atau self-assessment, yang berlaku adalah hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada bab 3, ini akan membahas mengenai mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara individu. Nah, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individu dengan menggunakan pendekatan resiko atau risk-based bank rating sebagaimana dimaksud dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor berikut. Yang pertama, profil resiko, good corporate governance atau GCG, lalu rentabilitas atau earning dan permodalan atau capital. Penilaian terhadap faktor profil resiko merupakan penilaian terhadap resiko inherent dan kualitas penerapan manajemen resiko dalam operasional bank yang wajib dilakukan terhadap 8 resiko, yaitu yang pertama, resiko kredit, lalu resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko strategik, resiko kepatuhan, dan resiko reputasi. Kewajiban penilaian terhadap faktor GCG merupakan atau good corporate governance merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance. Lalu kewajiban penilaian terhadap faktor rentabilitas atau earning meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan kesinambungan rentabilitas yang ada di bank. Lalu penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Setiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur. Penetapan peringkat faktor profil resiko dilakukan dengan tahapan. Yang pertama, penetapan tingkat resiko dari masing-masing resiko, penetapan tingkat resiko inherent secara komposit dan kualitas penerapan manajemen resiko secara komposit, dan penetapan peringkat faktor profil berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur pada hasil penetapan sebagaimana dimaksud, memperhatikan signifikansi masing-masing resiko terhadap profil resiko secara keseluruhan. Lalu penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip GCG bank dan informasi lain yang terkait dengan GCG bank. Lalu penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas bank. Lalu penetapan peringkat penilaian faktor permodalan bank dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan masalah lain yang mempengaruhi permodalan bank. Nah, peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor. Peringkat komposit sebagaimana dimaksud dikategorikan pada peringkat komposit 1, peringkat komposit 2, peringkat komposit 3, peringkat komposit 4, dan peringkat komposit 5. Peringkat komposit 1 mencerminkan kondisi bank secara umum
yang sangat sehat, sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Peringkat komposit 2 mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Peringkat komposit 3 mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Peringkat komposit 4 mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Lalu peringkat komposit 5 mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan kondisi eksternal lainnya. Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian otoritas jasa keuangan ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi atau akan mempengaruhi operasional dan atau kelangsungan usaha bank, otoritas jasa keuangan berwenang menurunkan peringkat komposit tingkat kesehatan bank. Bab 4 yaitu mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Nah, bank wajib melakukan penilaian peningkatan kesehatan secara konsolidasi dengan menggunakan pendekatan resiko dengan cakupan penilaian profil resiko, GCG, rentabilitas, dan permodalan. Nah, penetapan peringkat faktor profil bank secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi dan atau permasalahan perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil resiko bank secara konsolidasi. Lalu untuk penetapan peringkat faktor GCG secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak bank secara konsolidasi atau permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan GCG serta konsolidasi. Penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi dan atau permasalahan rentabilitas pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi. Lalu, penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi dan atau permasalahan permodalan pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi. Bagi bank yang melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi, maka mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan bank secara konsolidasi dan pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan peringkat komposit secara konsolidasi wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat bank secara individu sebagaimana diatur dalam pasal yang sebelumnya. Untuk bab yang kelima yaitu tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Yang pertama, dalam hal berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh OJK dan atau hasil penilaian sendiri oleh bank, terdapat faktor tingkat kesehatan yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5, lalu peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5 dan atau peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 3 namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha bank. Maka Dewan Komisaris, Direksi, dan atau pemegang saham pengendali bank wajib menyampaikan rencana tindak kepada otoritas jasa keuangan. OJK berwenang meminta bank untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak.
sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelumnya. Bank wajib menyampaikan rencana tindak sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh OJK untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari penilaian hasil tingkat kesehatan bank oleh OJK. Nah, paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Desember. Untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri oleh bank. Apabila batas waktu penyampaian rencana tindak atas hasil penilaian sendiri dari bank itu jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank disampaikan pada hari kerja berikutnya. Nah, bank ini wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak paling lambat 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak dan atau 10 hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan dalam hal terdapat permasalahan yang signifikan yang akan mengganggu penyelesaian rencana tindak secara tepat waktu. Nah, otoritas jasa keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana tindak oleh bank. Untuk bab yang keenam yaitu sanksi. Sanksi di sini berupa sanksi administratif yang berupa teguran tertulis, lalu penurunan tingkat kesehatan bank, lalu pembekuan kegiatan usaha tertentu, dan pencantuman pengurus dan atau pemegang saham bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam penilaian uji kemampuan dan kepatutan. Saya akan menambahkan sedikit dari penjelasan-penjelasan saya yang sudah saya ambil dari peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4 atau POJK 03 2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Saya akan menambahkan sedikit, yaitu pengertian tentang tingkat kesehatan bank, yaitu kemampuan untuk menghimpun dana masyarakat dari lembaga lain dan dari modal sendiri. Yang kedua, kemampuan mengolah dana, kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat, kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain. Lalu, untuk penilaian tingkat kesehatan bank, itu ada penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif. Penilaian kuantitatif, penilaian terhadap posisi, perkembangan, dan proyeksi rasio-rasio keuangan bank. Lalu penilaian kualitatif berkaitan dengan penilaian terhadap faktor-faktor yang mendukung hasil penilaian kuantitatif, penerapan manajemen resiko, dan kepatuhan bank. Kondisi kesehatan keuangan dan atau non-keuangan bank merupakan kepentingan dari pihak terkait, baik pemilik, pengelola, masyarakat, pengguna jasa bank, otoritas jasa keuangan, dan pihak lainnya. Kondisi bank tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan manajemen resiko. Perkembangan industri perbankan, terutama pada produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam, akan meningkatkan eksposur resiko yang dihadapi oleh bank. Nah, perubahan eksposur resiko bank dan penerapan manajemen resiko akan mempengaruhi profil resiko bank yang selanjutnya berakibat pada kondisi bank secara keseluruhan. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang. Sedangkan bagi Bank Indonesia atau bagi Otoritas Jasa Keuangan, antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan dalam bank. Agar pada waktu yang ditetapkan, bank dapat menerapkan sistem penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam OJK, maka perbankan perlu melakukan langkah-langkah persiapan dan menerapkan sistem tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia sampai saat ini secara garis besar didasarkan pada faktor CAMEL atau Capital Asset Quality Management Earning and Liquidity. Seiring dengan penerapan risk-based supervision, penilaian tingkat kesehatan juga memerlukan penyempurnaan.
Saat ini OJK tengah mempersiapkan penyempurnaan sistem penilaian bank yang baru dengan memperhitungkan sensitivity to market risk atau resiko pasar. Dengan demikian, faktor-faktor yang diperhitungkan dalam sistem baru ini nantinya adalah camel. Kelima faktor tersebut memang merupakan faktor yang menentukan kondisi suatu bank. Nah, apabila suatu bank mengalami permasalahan pada salah satu faktor, apalagi apabila suatu bank mengalami permasalahan yang menyangkut lebih dari satu faktor tersebut, maka bank tersebut akan mengalami kesulitan. Berikut adalah contoh peringkat bank umum swasta nasional devisa berdasarkan buku atau bank umum kelompok usaha per 31 Desember 2015 yang saya dapatkan dari kinerjabank.com. Nah, yang pertama, Bank Sentral Asia atau Bank BCA ini memiliki peringkat komposit 1, yaitu predikat sangat sehat. Lalu Bank Bukopin dengan peringkat komposit 2 itu predikatnya sehat. Lalu Bank MNC Internasional peringkat komposit 2 predikatnya sehat. Bank Danamon peringkat komposit 2 yaitu sehat. Bank Ekonomi Raharja peringkat kompositnya 2 dengan predikatnya sehat. Lalu Bank Mega peringkat komposit 2 dengan predikat sehat. Bank OSCBC NISP peringkat kompositnya 2 yaitu sehat. Yang selanjutnya Pan Indonesia Bank itu peringkat komposit 2 sehat. Bank Sinarmas peringkat komposit 2 yaitu sehat. Bank Arta Graha Internasional peringkat komposit 3 cukup sehat. Bank CIMB Niaga peringkat komposit 3 yaitu cukup sehat. Bank QNB Indonesia peringkat kompositnya 3 itu cukup sehat. Bank Maybank Indonesia peringkat komposit 3 yaitu cukup sehat. Bank Jetras Indonesia peringkat komposit 3 yaitu cukup sehat. Lalu Bank Nusantara Parahyangan peringkat komposit 3 cukup sehat. Bank Permata peringkat komposit 3 yaitu cukup sehat. Bank of India Indonesia peringkat komposit 4 predikat kurang sehat. Penilaian di atas berdasarkan aspek capital, asset, quality, earning, and efficiency, and liquidity. Tabel di atas menunjukkan bahwa Bank Umum Swasta Nasional Devisa hanya memiliki satu bank berpredikat sangat sehat, sedangkan jumlah Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang menyumbang persentase terbesar adalah bank yang memiliki predikat sehat sebanyak 9 bank. Namun keberadaan Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang menyumbang persentase cukup sehat juga perlu mendapat perhatian sejumlah 7 bank dan disertai dengan satu bank umum swasta nasional devisa yang berada pada predikat kurang sehat. Nah, hal ini saya peroleh dari sumber http kinerjabank.com. Tingkat kesehatan bank memegang peranan yang cukup penting dalam meningkatkan pertumbuhan nasional. Dapat diartikan bahwa kesehatan bank ini menjadi elemen penting dalam pertumbuhan, volatilitas, dan siklus kredit bank. Ini yang ada di Indonesia, saya kutip dari Dejes et al. 2009, bahwa bank health and not of ownership per se has been the critical element in the growth, volatility, and cyclicality of bank credit. Sekian presentasi dari saya mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 atau POJK 03 tahun 2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Saya berterima kasih atas perhatian dan kesediaan waktu dalam mendengarkan penjelasan saya. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya juga mohon maaf atas segala kesalahan pemilihan kata maupun tindakan saya dalam penjelasan saya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kalian, terutama
dalam penilaian tingkat kesehatan bank umum, peraturan otoritas jasa keuangan. Sampai jumpa lagi dalam penjelasan saya yang selanjutnya. Terima kasih.